Belajar juga meregulasi emosi kita agar kita tidak mudah terpancing ketika ada lingkungan keluarga kita memberikan apa namanya ya trigger-trigger negatif gitu yang membuat emosi kita menjadi kepancing gitu ya, terpancing terhadap kritikan, masukan, hinaan, cemoohan dan seterusnya gitu ya. Nah, karena benteng pertama itu kan pastinya di orang tua. Kalau si anak, ya dia nggak terlalu paham dengan situasi yang terjadi. Nah, sehingga kita bisa bertahap untuk memberikan penjelasan. Nah, penjelasan itu mungkin tidak dalam bentuk informasi, edukasi, karena misalnya kita sama orang tua kita aja sendiri ya Pak ya. Kita mau jelasin, iya anak kita begini-begini, udah langsung belum ngomong aja itu sudah dapat ini ya Ibu ya, Bapak dan Ibu yang mungkin punya pengalaman itu belum apa-apa aja udah pencemoohan, bahkan dijauhkan. Bahkan kita mau ikut acara keluarga Ibu, nggak usah deh diundang soalnya anaknya begini-begini nanti malah riuh dan seterusnya. Itu kadang-kadang hal-hal seperti itu sepele mungkin tapi buat orang tua itu menyakitkan gitu. Nah, yang paling penting adalah di orang tuanya sendiri. Orang tua harus bisa menerima dan belajar untuk bisa meregulasi emosinya sehingga tidak semakin terpancing dan tidak semakin misalnya diperlakukan seperti itu malah jadi semakin emosi, dan itu dampaknya bukan buat orang tua sendiri tapi bisa saja buat si anaknya juga gitu. Nah, itu yang pertama. Kalaupun misalnya sesama pasangan kita harus memberikan berulang-ulang pemahaman, diskusi mungkin, atau diajak kalau mungkin udah yang nggak sanggup harus ngomong mungkin bisa ke profesional gitu ya untuk bisa memberikan penjelasan yang lebih clear gitu. Karena mungkin biasanya dapat dari pasangan sendiri atau dari keluarga sendiri itu susah menerimanya, tapi justru dari orang lain akan lebih mudah menerimanya di situ. Di situ dulu sih yang kalau saya biasanya akan saya lakukan adalah oke, mereka harus menyadari, aware dulu, sadar penuh tentang kondisi anaknya dan menerima dulu. Kalau sudah benar-benar menerima, oke, yuk kita mulai sama-sama apa yang harus kita lakukan. Tujuannya adalah untuk kepentingan si anak, gitu ya, untuk peningkatan kemampuan anak, untuk bagaimana anak itu bisa tumbuh dan berkembang selanjutnya, untuk tahapan-tahapan perkembangan selanjutnya itu dulu, gitu ya. Untuk memberikan pada pihak-pihak di luar sana yang terutama keluarga ya memang secara bertahap itu harus dilakukan. Nah, memang ini menjadi dilematis karena situasinya setiap orang tua menghadapinya berbeda-beda. Apalagi kalau misalnya masih berada tinggal bersama keluarga lain, Kak. Nah, ya, itu juga menjadi hal yang cukup berat. Nah, dan manusiawi kalau misalnya kitanya menjadi lelah gitu ya. Bukan karena lelah fisiknya, tapi lebih ke mental. Nah, di sini butuh buat orang tua itu saya biasa ngajakan, oke, yuk kita rilis emosinya agar sampah-sampah emosi negatifnya ini bisa luluh dulu, luntur gitu. Gimana kalau kita masih nyimpen marah, masih nyimpen dendam, masih menyimpan kecewa kepada orang lain, sedangkan kita punya tanggung jawab untuk mengasuh gitu. Akhirnya kan nanti cara kita mengasuh akan terimbas dengan perilaku dan emosi kita sendiri. Akhirnya kita jadi sensi, baperan. Anak kita melakukan ini dilihatin orang aja lagi ke mall, tiba-tiba kita yang nyolot gitu ya. Nah, bisa jadi kita ya sebagai orang tua memang ya butuh hal-hal yang untuk belajar meregulasi emosi itu sehingga kita bisa lebih tenang, lebih bijak menghadapi berbagai hal di luar sana. Karena yang bisa kita kendalikan itu hanya di diri kita sendiri. Orang lain mau ngomong apa itu kita nggak bisa kontrol. Mereka mau berpikir apa tentang kita, tentang anak-anak kita, itu kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita, ini kan membantu anak kita. Kalau ibu bapaknya sendiri nggak bisa apa namanya ya happy katanya, gimana cara kita mengasuh itu pasti dampaknya kepada si anak. Ini kalau di saya sih itu ya. Gitu. Jadi memang butuh tahapan dan proses tertentu. Kita lihat dulu situasinya, kepada siapa, kenapa, keluarga. Kalaupun misalnya kita bisa jelaskan, ya syukur-syukur mereka menerima di situ. Kita bisa jelaskan kondisi anak kita, gitu ya.
Gak usah ditutupin, sampaikan saja apa adanya, memang seperti itu gitu. Dan kalau kita juga memperlakukan anak kita baik, orang juga akan akhirnya ngerespek kan sama kita. Kalau kitanya sendiri bisa menunjukkan bahwa kita memberikan perlakuan, pengasuhan, pendidikan yang tepat buat anak kita, orang di luar juga mungkin akan lebih respect sama kita bahwa kita adalah orang tua yang memang peduli sama kebutuhan anak kita dalam kondisi apapun. Iya, saya menyambung dari Bu Yulia. Saya coba ajari Bapak Ibu teknik